pemerintahan kalau sebelumnya itu ya zona pemerintahan ya pemerintahan tok, kalau sekarang dibagi ada pemerintahan nasional, pemerintahan negara asing, pemerintahan daerah. Karena ini terkait dengan kepemilikan. Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan membahas sedikit banyak mengenai peruntukan-peruntukan yang ada di Jakarta ya. Mungkin kita harus tahu bahwa lahan-lahan itu sebenarnya masing-masing sudah ada peruntukan-peruntukannya yang sudah ditetapkan. Tujuannya supaya pembangunan itu lebih tertib ya, tidak tercampur aduk tak karu-karuan. Nah, memang tapi peruntukan-peruntukan ini harus dipelajarin karena ada beberapa zona-zona yang eh, kalau nggak ngerti ya bisa bisa salah ya, terutama pas mau beli lahan atau misalkan mau membangun sesuatu bangunan di lahan tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa tuh lahan perumahan dibangun misalkan hotel gitu atau dibangun mall gitu, jadi nggak bisa. Jadi itu nanti kita pelajari pada presentasi berikut ini. Ya silakan, monggo di share. Oke, ini saya share share screen ya. Hmm. Oke, ini kebetulan saya ada sedikit PPT nih buat supaya lebih ada gambaran visualnya tentang tata ruang di Jakarta itu seperti apa. Ini sudah terlihat ya. Ya. Oke, saya full screen aja biar lebih jelas. Ya, jadi pertama soal peruntukan lahan dulu ya, yang paling basic. Ini kalau rekan-rekan mungkin yang kebetulan berkecimpung di bidang perencanaan atau mungkin developer sebagainya mungkin agak familiar ya. Kalau dulu-dulu kita mengenal tata ruang di Jakarta itu istilahnya tuh seperti ini. Ada WBS, WSN, ada KKT, KPD. Ini kalau W itu ya Wisma, WBS Wisma Besar contohnya, KKT, karya kantor. Jadi kalau Wisma itu kan memang uh, arahnya atau pengelompokan untuk hunian ya, Betul. diberi warna kuning. Kemudian kalau ada juga Wisma Taman, Wisma Dagang, Wisma Kantor, karya pemerintahan warnanya merah, karya bangunan umum dan fasilitasnya ini karya kantor dan jasa, karya perdagangan warnanya ungu dan sebagainya, industri warna abu-abu, Aku. fasilitas pendidikan, sosial kesehatan warna coklat. Ini penamaan yang lama. Sebenarnya kalau yang sekarang ini warna-warnanya masih serupa ya. Jadi kalau hunian menggunakan warna kuning, komersial itu ungu, pemerintahan warna merah dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat penamaan yang baru itu mungkin saya coba bahas beberapa ya. Kalau dia biru, zona terbuka biru itu seperti sungai, danau, termasuk laut juga ada diberikan zona. Jadi setiap jengkal lahan dan air ini kalau oleh pemerintah kota ini diberikan penamaan, pengkodaan karena masing-masing itu ada ketentuannya, perlakuannya tuh bisa mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian hijau itu ada hutan kota, taman kota, termasuk pemakaman, jalur hijau. Nah, ini jalur hijau ada yang jalur hijau saja, ada yang untuk tegangan tinggi, ada yang jalur hijau pengaman jalur kereta api. Kemudian jalur hijau rekreasi juga dibedakan. Kemudian pemerintahan, kalau sebelumnya itu ya zona pemerintahan ya pemerintahan tok, kalau sekarang dibagi ada pemerintahan nasional, pemerintahan negara asing, pemerintahan daerah. Karena ini terkait dengan kepemilikan Hmm. secara legalitasnya dan juga wewenang ya, siapa yang berwenang untuk
melakukan segala sesuatu di lahan tersebut, apakah pemerintahan nasional, pemerintahan asing, negara asing, Nah, saya kedutaan tuh. kedutaan, atau misalnya rumah dinas duta besar gitu ya. Kemudian juga pemerintahan daerah. Nah ini kadang yang antara pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang mungkin sama-sama kesannya kantor pemerintahan, tapi itu pemerintahan apa dulu, nasional atau daerah. Terus kemudian ini ada zona perumahan kampung, perumahan KDB sedang sampai tinggi ya, sangat kecil, kecil, sedang, besar, flat. Kemudian perumahan vertikal, rumah susun, apartemen, kemudian pelayanan umum dan sosial masih sama warna coklat, pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, dan sebagainya. Nah, ini perkantoran, perdagangan, dan jasa masih warna ungu. Perkantoran, perdagangan dan jasa. Ya, perdagangan dan jasa tuh ya komersial ya, misalnya ruko Mall atau juga termasuk di situ. mall, hotel, ya toko, restoran. Kemudian ini ada yang dibedakan yang dia KDB-nya rendah. Kemudian campuran, ya sesuai namanya. Kalau campuran ya bisa lebih dari satu fungsi di Fungsi. situ. Kemudian industri dan pergudangan ini dibagi dua ya. Pergudangan sendiri, industri sendiri. Jadi kalau dilihat di penamaan yang baru ini lebih dirinci. Apa, zoning-zoningnya itu lebih di breakdown supaya tidak rancu. Karena kalau sebelumnya misalnya, sama-sama komersial, tapi komersial yang seperti apa gitu kan kadang agak rancu. Nah ini misalnya kalau ini sebagai contoh ya, ini kebetulan saya ambil misalnya di daerah dekat Oh Kedoya iya nih, ya. Nah ini kalau dilihat di peta tata ruang ini kelihatan nih, yang warna putih ini kan jalan-jalan ya. Kemudian yang warna kuning tuh perumahan. perumahan, kemudian yang warna coklat itu fasum fasos, yang warna ungu ini komersial. Nah ini nanti di dalamnya lagi kelihatan nih, yang warna ungu misalnya nih tadi K1 apa perkantoran, mungkin nanti ada ungu yang lain yang K2 perdagangan dan jasa dan sebagainya. Termasuk juga yang coklat, mungkin ada yang khusus untuk ibadah, ada yang untuk kesehatan, ada untuk pendidikan dan sebagainya. Dan kalau dilihat di sini ada yang warna biru ya, mungkin ini sungai, kemudian yang warna hijau mungkin dia taman kota atau taman, termasuk yang kecil-kecil ini, taman-taman di komplek perumahan itu juga terhitung daerah hijau juga. Ya artinya ya daerah hijau ya basically tidak bisa dibangun ya, paling hanya untuk pos jaga gitu yang minor-minor lah. Nah ini juga penentuan zonasi ini juga nanti kayak agak secara tidak langsung nanti akan terkait juga dengan intensitas bangunannya, KDB, KLB. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, kalau untuk lahan-lahan yang bukan di jalan utama gitu ya, memang kecenderungannya kan dia lebih lebih untuk hunian. Dia biasanya KLB-nya juga tidak terlalu tinggi karena kan ya hunian ya nggak besar-besar amat lah, istilahnya nggak tinggi-tinggi amat juga gitu. Paling 3 lantai gitu maksimal. Tapi kalau untuk yang di jalan besar, ya itu dia biasa KLB-nya lebih besar, dia luas lantai yang bisa dibangun lebih besar, jumlah lantainya lebih banyak dan sebagainya. Karena memang ya harga tanahnya lebih mahal, memang dia juga infrastruktur jalannya lebih memadai untuk mendatangkan orang yang lebih banyak ke lahan tersebut dan sebagainya gitu. Ini juga makanya akan terkait juga dengan KDB KLB. Nah, ini contoh lainnya kalau kita lihat di daerah ini di sekitar Puri Indah ya. Jadi ini yang warna merah muda ini kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kalau teman-teman cukup familiar dengan daerah Puri Indah, di sini kan ada kantor Wali Kota Jakarta Barat, kemudian di dekatnya itu kan ada beberapa komplek ruko, komersial. kemudian ada Mall Puri Indah, ada apartemen, di sini makanya warnanya oranye ya. Kemudian selebihnya akan perumahan ya, banyak kan di daerah sini, di Meruya, ada Taman Permata Buana, dan sebagainya. Simpang Susun pun termasuk area hijau tuh jadinya. Iya, ini jadi makanya setiap lahan itu, setiap jengkal lokasi atau titik di kota, ini kebetulan kita membahasnya dalam konteks kota Jakarta ya, tetapi rata-rata kota-kota besar di Indonesia yang lain pun juga kurang lebih serupa. Jadi setiap jengkal
tanah itu sudah di marking gitu. Ini untuk apa? Jadi intinya supaya clear saja mana yang bisa dibangun, mana yang tidak. Kalau bisa dibangun seperti apa saja fungsi yang bisa dibuat di situ, KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, dan sebagainya. Jadi tidak rancu. Nah ini kalau dilihat di tabelnya, ini kan masing-masing blok-blok ini kan sudah ada pengkodaannya ya. Karena di setiap kelurahan itu biasanya sudah ada yang 01, 02, 03, dan kemudian misalnya di sini 04. Di 04 ini sendiri pun ada yang 04.001, 04.002. Jadi ada sub-subnya lagi, sub-bloknya lagi. Makanya kalau dilihat di sini, ya ini misalnya kebetulan di daerah Purindah gitu ya, Kelurahan Kembangan Utara, ada bloknya 03, subbloknya 01. Ya, kalau dilihat di sini misalnya warna ungu, berarti dia zona perkantoran, perdagangan, dan jasa. Jadi K1 dia. Nah, jadi ID subbloknya secara lengkapnya adalah runut nih dari depan 03.01, titik K, titik 1, titik A, dan titik B. Nah, ini A dan B ini teknik pengaturan zonasi nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian di sini ada KDB, kemudian ada KLB berapa, ketinggian bangunannya ya, maksimal berapa lantai, KDH-nya daerah hijau minimal berapa persen, Gede tuh, 25 tuh. KTB-nya basementnya maksimal berapa persen. Ini basement, kalau di KTB ini lebih mengatur untuk basement 1. Jadi angka-angka yang di sini itu lebih untuk basement 1, karena untuk basement 2, 3, dan seterusnya itu rata-rata maksimal 75%, tanpa disebutkan pun maksimal 75%. 75% dari basement 1. Dari luas lahan. Dari luas Jadi lahan. memang lebih besar. Oh, oke. Ya, gitu. Kemudian ini ada tipe, nanti untuk tipe dan PSL ini nanti akan kita bahas juga di slide-slide berikutnya ya. T itu apa, D itu apa, SP itu apa. Nah, kita masuk ke yang TPZ dulu, teknik pengaturan zonasi. Jadi ada beberapa lahan-lahan yang punya karakter khusus dibandingkan lahan lainnya. Mungkin dia sama-sama K1, tetapi dia punya ketentuan khusus dibandingkan lahan-lahan K1 lainnya gitu. Jadi misalnya tadi ya kode bloknya itu misalnya 07.07 titik K1 titik misalnya A titik B titik E. Nah, A, B, E ini adalah kode-kode TPZ yang diberlakukan di subblok tersebut. Nah, itu A itu adalah bonus, kemudian ada yang pengalihan hak membangun, ada yang overlay, jadi antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya itu ada suatu kebijakan khusus di situ, ada yang pemufakatan bangunan, ada regulasi khusus, ada yang pengendalian pertumbuhan, entah itu supaya tidak terlalu padat, ada juga yang justru ingin dibuat intensitasnya padat. Kemudian ada kawasan cagar budaya. Jadi ini kalau yang kode G ini biasanya kalau di Jakarta tuh di daerah Menteng, Kebayoran Baru, dan Kota Tua ya biasanya. Itu kalau cagar budaya berarti kita ketika punya lahan atau punya bangunan di situ tidak bisa semau kita merenovasi atau membangunnya, karena ada ketentuannya. Kalau kawasan cagar budaya itu kan ada klasifikasinya ya, golongan A, golongan B, C, makin ke A itu makin strict, makin ketat, bahkan sampai di tingkatan di mana benar-benar struktur existingnya, bangunan existingnya itu tidak boleh dibongkar sama sekali, begitu. Kalau makin ke C itu makin fleksibel istilahnya, tapi tetap dengan ketentuan tertentu. Jadi misalnya, oke, boleh bangun baru, bangunan yang lama boleh dibongkar, tetapi bangunan barunya harus mengikuti style, gaya, tampilan yang sesuai dengan kawasan tersebut. Misalnya kalau di Menteng, lebih ke arah kolonial misalnya, itu ada style-style tertentu, misalnya atapnya bagaimana dan sebagainya. Jadi nggak bisa semau kita, nggak bisa tiba-tiba di daerah yang rata-rata arsitekturnya tropis ya, tiba-tiba kita bikin bangunan kotak box gitu, ya itu nggak bisa. Itu sudah Tiba alien mendarat di atas. ya ini untuk menjaga warisan sejarah ya dari pendahulu kita, dan juga sebagai suatu landmark pertumbuhan kota,
ciri khas arsitektur di daerah-daerah yang ada di kota kita. Dan ini ada juga di kota-kota lainnya selain di Jakarta ya, di Bandung pun juga ada, di Surabaya dan sebagainya. Di luar kawasan-kawasan tersebut kadang ada juga satu kafling yang mungkin memang dia merupakan bangunan landmark ya. Jadi di luar, misalnya di luar Menteng atau di luar Kota Tua, tapi mungkin dia merupakan bangunan landmark. Jadi dia tidak berada di satu kawasan cagar budaya, tetapi lahan atau bangunannya sendiri itu merupakan cagar budaya. Itu bisa saja. Gitu. Nah ini yang tadi saya barusan singgung nih. Jadi cagar budaya ya, golongan A harus mempertahankan bentuk aslinya. Jadi sama sekali tidak boleh dibongkar, bahkan ya diperbaiki gitu. Kemudian golongan B ini bisa dipugar dengan cara restorasi. Jadi untuk tampilan bangunannya tuh harus persis seperti bangunan aslinya. Jadi kalau yang A itu mas sekali nggak boleh dibongkar, tapi kalau golongan B itu ya bisa dibangun baru, tapi harus persis seperti bangunan aslinya. Makanya harus melihat dari track record sejarah lahan ataupun bangunan tersebut. Nggak bisa main-main. Kemudian kalau golongan C ini di satu lahan itu tuh ada kebagi antara bangunan utama dan bangunan penunjang. Jadi biasanya kalau bangunan utama tuh yang di sebelah depan, nah itu harus dipertahankan, tapi bangunan penunjang misalnya di belakangnya itu boleh berbeda, tetapi tetap ya harus selaras juga ya tampilannya. Terus kemudian kalau golongan D itu dia bisa dibangun baru dengan gaya yang relatif lebih bebas gitu. Ya, cuman ini relatif ya. Kadang-kadang mesti konsultasi ke tim pemugaran. Betul. Ya, apa sebebas apa itu kan ruang geraknya batasannya begitu cair. Betul, Terus yang karena golongan ABCD ini kalau nggak salah sekarang udah berubah ya kayaknya ya ke ABCD lagi ya. Saya iya, mesti ngecek sih. Ini mungkin iya, update-nya harus senantiasa dicek supaya nggak ketinggalan. iya, karena ketentuan ini sebetulnya dari waktu ke waktu sebetulnya eh, arah kebijakannya sebetulnya sama kan mempertahankan bangunan-bangunan atau wajah kawasan cagar budaya. Tapi memang secara klasifikasi golongan kadang mungkin bisa ada pembaruan ya mungkin dari A B C D kemudian hanya jadi A B C saja, D-nya jadi mungkin ditiadakan gitu. Dan juga di kota-kota lain juga selain di Jakarta kadang ada yang penggolongannya juga bisa jadi berbeda. Terus eh, memang kalau untuk bangunan cagar budaya ini eh, karena kan kondisi tiap lahan tuh berbeda-beda ya kondisi existingnya. Jadi ketika kita mau membangun di situ tidak bisa terlalu matematis juga. Itu memang kita diskusi, konsultasi dan melihat sejarah dari lahan tersebut tuh sebetulnya yang paling tepat tuh diterapkan di situ seperti apa. Juga kondisi ataupun bentuk kaflingnya juga berpengaruh gitu. Kadang ketika fungsi baru mau ditaruh di situ ya harus kompromi ya antara fungsinya dengan pemugarannya itu harus bisa kompromi. Itu win-win solution. Nah, ini kalau di Jakarta ya tiga kawasan yang menerapkan ketentuan pemugaran. Yang pertama Kota Tua itu merupakan gabungan dari 4 kecamatan. Jadi di masing-masing kecamatan ini kalau digabung-gabung menjadi area yang kita sebut dengan Kota Tua. Itu ada Kecamatan Tambora, Taman Sari, Penjaringan, dan Pademangan. Kemudian Kecamatan Menteng, kemudian Kecamatan Kebayoran Baru. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah PSL, pola sifat lingkungan. Jadi ini eh, suatu zona, pembagian zona atau karakter lahan terkait dengan bagaimana intensitas lahannya. Makanya di sini terdiri dari tidak padat, kurang padat, padat, dan sangat padat. Ini juga akan terkait dengan KDB dan KLB, terutama KLB. Kalau memang dari rencana master plan kotanya itu suatu blok atau suatu daerah itu mau diarahkan lebih vertikal pembangunannya, lebih bangunan-bangunan bertingkat tinggi, jadi di lahan yang sama tapi bisa berlipat-lipat kali ya
meter persegi lantai yang bisa diciptakan, fungsi yang bisa diciptakan, populasi orang yang tinggal di situ, maka dia arahnya lebih ke sangat padat. Tapi kalau tidak padat, bisa jadi misalnya dia di daerah, sebagai contoh misalnya di selatan Jakarta gitu ya, yang mengarah ke Bogor, itu kan memang lebih diarahkan mempreservasi daerah hijau. Nah itu makanya mungkin misalnya KDB-nya juga rendah, gitu. Itu akan terkait ke arah situ juga. Nah, terus tipe bangunan, ada bangunan yang harus memiliki jarak bebas keliling ya, yaitu tipe tunggal. Jadi kalau di depan kan sudah pasti ada sempadan, nah kemudian di samping dan belakangnya juga harus ada jarak bebas. Kemudian tipe deret, kalau tipe deret ini yang sisi sampingnya tuh boleh menempel ke batas lahan. Kemudian ada tipe kopel, jadi ini tipe kopel ini pada salah satu sisi lahannya, sampingnya itu menempel dengan eh, bangunan di sebelahnya. Dan ini biasanya secara wajah, kalau di kawasan perumahan tuh biasanya bangunan itu seperti mirroring ya, tercermin gitu kiri kanan. Nah, kemudian ini mengenai ruang jalan, jadi ini ada ROW beberapa ya. istilah ya, mungkin rekan-rekan beberapa sudah cukup familiar ya dengan istilah ROW, ruang milik jalan. Tapi sebetulnya ada istilah lainnya juga. Ada, kalau ROW itu kan ruang milik jalan rumija, ada juga ruang manfaat jalan rumaja, ada lagi jalur jalan, terus ada lagi ruang pengawasan jalan ruasja. Nah ini Hmm. jadi kalau rumija itu kan kasarnya istilahnya ya batas kafling ya. Jadi eh, batas kafling suatu lahan sampai ke batas kafling lahan di seberang seberang jalannya itu rumija ya. Jadi kan di dalamnya ada ya, ada selokan, ada pedestrian, trotoar dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara jalur jalan ya benar-benar jalan jalan kendaraannya saja gitu ya. Terus ada median. Kemudian ini kalau bicara mengenai sempadan bangunan, nah itu kalau di Jakarta rata-rata istilah GSB ya, garis sempadan bangunan itu tuh dihitungnya dari batas kafling sampai ke bangunan yang paling depan. Tapi kadang ada beberapa daerah yang mana angka GSB itu mengacu kepada jarak dari as jalan, tengah-tengah jalan, ke dinding terdepan bangunan. Jadi bukan dari batas kafling menghitungnya. Makanya bisa kesannya lebih besar gitu. Mungkin kalau GSB, kalau di Jakarta misalnya 6 meter atau 8 meter, nah itu kadang ada daerah-daerah tertentu yang bisa sampai 20 meter, 16 meter, itu bukan dari batas kafling ya, tapi dari as jalan, jadi termasuk dengan salah satu sisi jalannya. Itu makanya ketika kalau mengetahui luas GSB gitu ya, itu di suatu daerah mesti dicek dulu ke Pemda setempat. Ini perhitungannya dari kafling atau dari as jalan. Ya otomatis harus, kalau misalnya dari as jalan ya harus dicek juga nih sebenarnya jalannya atau rencana jalannya tuh berapa meter, karena itu kan akan berpengaruh ke berapa jarak antara batas kafling dengan dinding bangunan terdepan kita. Ya, jadi ada kalau untuk yang daerah-daerah yang menerapkan GSB-nya itu dari as jalan, jadi makanya ada istilah sempadan jalan dan sempadan bangunan. Nah, kemudian ada KKOP lahan-lahan yang ini ya lokasinya kebetulan dekat berada di bandara ya. dekat bandara atau lapangan udara. Nah, itu ada otomatis terkena ketentuan KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi kalau ya pada dasarnya untuk keselamatan bersama ya. Jadi terutama ketika pesawat sudah mau landing atau baru take off, jangan sampai di sekitar situ ada struktur bangunan yang terlalu tinggi dan akhirnya membahayakan. Tuh, jadi supaya baik pesawat maupun bangunannya itu sama-sama aman. Nah, kalau bicara mengenai KKOP, mesti melihat bagaimana
posisi runway bandaranya, karena terkait dengan arah take off dan landing pesawat ketika dia baru take off, sedang naik, dan juga ketika dia turun mau landing. Makanya biasanya yang cukup rendah itu adalah di sepanjang jalur take off dan landing. Tuh, kalau di daerah lainnya yang di luar daerah take off dan landing itu cenderung bisa lebih tinggi. Nah, ini salah satu contoh kasus yang cukup kentara adalah di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma. Di daerah Cawang itu kalau dilihat, itu kan sebetulnya cukup di Cawang Interchange itu kan ada gedung-gedung tinggi ya, sampai mungkin sekitar 20 lantai ya. Padahal kan dekat dengan bandara. Karena itu lokasinya tidak persis di jalur take off dan landing pesawat. Seperti itu. Nah, ini KKOP ini juga tergantung dari runway. Makanya kalau seperti Bandara Soekarno-Hatta misalnya punya 2 runway, otomatis hitungannya jadi ada dari masing-masing runway seperti itu. Kemudian untuk SUTET juga ya, untuk lahan-lahan yang berada dekat SUTET, nah itu juga ada ketentuannya juga. Ya sama juga ya untuk keselamatan bersama baik dari pengguna bangunan supaya tidak terlalu dekat, karena kan ada efek elektromagnetis ya dari SUTET itu, dan juga supaya struktur bangunan yang kita buat ini juga jangan sampai mengganggu si SUTET, karena ini kan SUTET ini kan salah satu struktur yang strategis ya untuk distribusi listrik ke masyarakat. Gitu. Kalau yang persis di area SUTET-nya, di bawah SUTET-nya tuh memang berbahaya tidak itu. bangun ya. Itu makanya biasanya paling ya cuma jadi taman, kalaupun difungsikan ya lebih untuk ya taman buat orang jogging gitu, paling hanya begitu. Tapi di sini yang perlu kita highlight adalah lebih ke bangunan-bangunan yang berada di samping kiri kanan jalur SUTET. Ada sempadannya juga makanya. Nah, kemudian terakhir di sini kita mesti melihat juga bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemilik lahan, sebagai arsitek, untuk kita menjaga konektivitas urban dari lahan kita ke area di luar lahan kita, yaitu ada pedestrian, trotoar, kemudian jalanan, dan sebagainya. Jadi misalnya, kita ambil contoh misalnya gambar yang di atas ini ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini sebetulnya kan dari trotoar ke jalan mobil itu kan sebetulnya trotoar lebih tinggi. Jadi kuncinya adalah supaya kita bisa punya kota yang ramah untuk pejalan kaki, makanya otomatis fasilitas untuk pejalan kaki harus dibuat senyaman mungkin, sebisa mungkin jangan naik turun, mobilnya aja yang naik turun. Kalau mobil kan kasarnya atau motor kan tinggal Ya, digas mesin yang jalan. kerja. Iya. Nanti Kalau kalau orang otot yang kerja. pejalan kaki kan untuk manusia ya. Apalagi kalau kita juga perlu memperhatikan teman-teman penyandang disabilitas fisik Stabilitas. menggunakan kursi roda, menggunakan tongkat, manula, atau misalnya yang sedang ibu-ibu hamil dan sebagainya, itu kan perlu diperhatikan juga. Jadi makanya dari lahan ke pedestrian ya dia levelnya ya flat rata sama pedestriannya, baru habis itu turun. Nah, supaya kendaraan nggak nyelonong ke pedestrian ya, baik disengaja maupun tidak, makanya dibuat tiang-tiang ini yang kita namakan dengan bollard ya, Bola. kita kenal dengan istilah bollard. Ya ini desainnya bisa macam-macam sih. Gitu. Gitu. Jadi secara layout ya seperti ini, pedestriannya menerus, kemudian baru dari pedestrian dia turun ke jalan raya. Nah, ini contoh desain tiang bollard ya, ya macam-macam, lebih minimalis, mungkin bisa dimasukkan karakter dari daerah tersebut misalnya. Ya, bisa berperan sebagai elemen estetika. Betul. Nah, terus kemudian kalau misalnya bagian dalam lahan kita misalnya kebetulan levelnya lebih tinggi dari trotoar. Jadi selain membuat tangga, jangan lupa juga menyiapkan ram ya, tanjakan untuk
mengakomodir teman-teman penyandang disabilitas fisik, misalnya yang menggunakan kursi roda. Dan ini kan tentunya ada standarnya juga ya, supaya tidak terlalu curam, lebarnya juga supaya cukup, materialnya yang tidak licin, bahkan sebetulnya ini bisa juga dilengkapi dengan railing ya, handrail buat pegangan dan sebagainya. Karena kalau bicara mengenai RAM untuk kursi roda tuh standarnya tuh dianggap orang yang menggunakan kursi roda itu bisa mengayuh sendiri kursi rodanya tanpa dibantu oleh orang lain, tanpa dibantu didorong oleh orang lain. Ya, nah itu kan tentunya ketika mengayuh sendiri itu nggak bisa terlalu curam ya. Makanya pernah ada kawan ya apa ya cerita ke saya, oh itu bisa kok agak curam kalau dibantu didorong dari belakang. Ya bisa, itu kan dengan dibantu didorong ya, terlepas dari orangnya kuat atau tidak, tapi itu kan dibantu didorong. Tapi standar untuk RAM untuk kursi roda itu selalu dianggap bahwa pengguna harus kursi bisa roda mandiri. bisa mandiri. Ya. Seperti itu. Ya, kira-kira begitu, mungkin sharing yang relatif singkat ya mengenai tata ruang di Jakarta, dan saya rasa mungkin juga di kota-kota lain di Indonesia, bahkan mungkin ya di negara lain pun juga kurang lebih punya standarisasi yang mirip-mirip ya, meskipun mungkin satu daerah sama daerah lainnya ada yang lebih spesifik, tapi kurang lebih spiritnya sama lah, punya suatu standar tata ruang yang arahnya tuh supaya kotanya lebih baik dan nyaman bagi manusia terutama, bukan kendaraan. Itu Oh, mungkin. Oke, thank you atas Ya. sharing-sharingnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di Ya, kolom kolom chat ya. komentar. Ya, seperti biasa. Nanti kita bisa diskusi juga. Kira-kira apa mungkin ada ide-ide dari rekan-rekan, ya kita bisa diskusi. Ya supaya kita bisa punya gagasan bersama lah untuk suatu kota yang lebih baik. Ya. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih.